Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Anggun Veno Khairunisa bersama rekan saya Sabila Mardiala Hamdani ingin mempresentasikan materi terkait dengan Neural Interfaces and Brain-Computer Interfaces. Apa itu Neural Interfaces and Brain-Computer Interfaces? Neural interface atau biasa disebut dengan sistem atau teknologi yang memungkinkan komunikasi antar otak atau sistem saraf dan perangkat eksternal. Untuk neural interface sendiri itu fokus ke dua arah, yaitu input ke otak dan juga output dari otak. Sedangkan untuk brain computer interface itu jenis khusus dari neural interface yang secara khusus fokus pada mengambil sinyal dari otak dan mengubahnya menjadi perintah untuk komputer atau mesin. Fokusnya ini itu ke satu arah, yaitu dari otak ke perangkat. Lalu, apa saja perbedaan antara neural interfaces and brain-computer interfaces? Untuk cakupan teknologinya sendiri, neural interface memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan BCI. Neural interface tidak hanya melibatkan otak, tetapi juga bagian lain dari sistem saraf seperti sumsum tulang belakang atau saraf perifer. Sebaliknya, BCI secara spesifik merujuk pada antarmuka yang hanya menghubungkan otak dengan komputer atau perangkat digital. Sedangkan untuk fungsi dan juga tujuan utamanya, yaitu neural interface bisa beragam mulai dari merekam aktivitas saraf, memberikan rangsangan listrik untuk terapi, hingga mengaktifkan prostetik secara elektrik. Sementara itu, untuk BCI sendiri, itu fokus pada menerjemahkan aktivitas otak menjadi perintah yang dapat digunakan untuk mengendalikan komputer, robot, atau perangkat lain secara langsung. Jenis-jenis sinyal yang digunakan itu biasanya sinyal yang berasal dari berbagai bagian sistem saraf, baik pusat maupun perifer, tergantung pada aplikasi di sisi lain. BCI secara eksklusif menggunakan aktivitas otak seperti sinyal EEG, ECOG, atau bahkan sinyal dari elektroda implan di korteks otak. Di sini kita akan membahas sejarah singkat mengenai Neural Interfaces and Brain-Computer Interfaces, yang dimana tahun 1960-an itu kita mendapat konsep awal, yang dimana para peneliti itu mulai mengeksplorasi kemungkinan membaca sinyal otak untuk mengontrol mesin. Eksperimen awal ini dilakukan pada hewan. Di tahun 1970-an itu kita mendapatkan bukti konsep di mana dokter Jacques Vallée ini memperkenalkan istilah BCI dan mendemonstrasikannya bahwa gelombang EEG bisa digunakan untuk komunikasi dasar. Di tahun 1990-an, itu kita mendapat kemajuan teknologi, yaitu kemunculan komputer yang jauh lebih cepat dan juga algoritma pemrosesan sinyal yang memungkinkan eksperimen BCI ini lebih akurat. Penelitiannya ini yang awal dari hewan itu kemudian beralih ke manusia dengan disabilitas. Tahun 2000-an itu kita mendapatkan eksperimen yang lebih klinis, yang dimana proyek seperti BrainGate memulai uji coba klinis untuk menghubungkan otak manusia ke komputer dan juga alat prostetik. Peningkatan dalam antarmuka invasif, implan otak, dan juga non-invasif atau EEG headset. Di tahun 2010, itu kita mendapatkan komersialisasi awal, yaitu munculnya perangkat BCI non-invasif untuk umum seperti Emotiv atau NeuroSky. Diterapkan BCI dalam game, terapi neurofeedback, dan riset edukasi. Lalu di tahun 2020-an, itu era neuroteknologi yang lebih canggih, di mana perusahaan seperti Neuralink atau Elon Musk mempopulerkan ide integrasi otak komputer melalui chip implan berpresisi tinggi. AI digunakan untuk decoding sinyal otak dengan lebih akurat, lalu pengembangan BCI untuk komunikasi itu bagi penderita lock-in syndrome dan bahkan potensi untuk main uploading jangka panjang. Berikutnya itu ada cara kerja dari neural interface. Yang pertama itu ada perekaman sinyal otak atau brain signal.
Neural interface bekerja dengan menangkap sinyal elektrik yang dihasilkan oleh aktivitas neuron sel saraf di otak. Lalu yang kedua itu ada penerjemahan sinyal, di mana setelah sinyal direkam, sistem neural interface harus mampu menginterpretasikan sinyal tersebut. Ini melibatkan analisis pola-pola listrik yang dihasilkan oleh otak. Misalnya, sinyal dari otak bisa menunjukkan niat untuk menggerakkan tangan atau berbicara. Sistem menggunakan algoritma untuk mengenali pola-pola tersebut dan menghubungkan dengan perintah-perintah tertentu. Lalu yang ketiga, itu ada proses pengolahan data, di mana sinyal yang dikumpulkan dari otak yang bersifat mentah dan sangat kompleks, kemudian diproses menggunakan teknik signal, processing, dan machine learning. Filter dan transformasi sinyal dilakukan untuk menyingkirkan noise atau gangguan dan memperoleh data yang akurat yang bisa digunakan untuk interpretasi lebih lanjut. Dengan machine learning, neural interface itu bisa semakin tepat dalam mengenali pola otak dan menyesuaikan perangkat dengan kebiasaan pengguna. Lalu yang keempat itu ada pengiriman perintah ke perangkat eksternal, di mana setelah sinyal otak dianalisis dan diterjemahkan, perintah tersebut diteruskan ke perangkat atau sistem eksternal seperti protesa, kaki atau tangan bionik, kursi roda pintar, komputer, atau bahkan aplikasi komunikasi untuk pengguna yang tidak dapat berbicara. Lalu, dalam beberapa kasus, perintah bisa berupa tindakan fisik seperti menggerakkan anggota tubuh prostetik, atau dalam konteks yang lebih luas bisa digunakan untuk mengendalikan perangkat lain, misalnya kontrol perangkat keras atau software. Berikutnya itu ada cara kerja BCI, di mana perekaman aktivitas otak atau sinyal acquisition. Terus ada tahap awal di mana aktivitas otak ditangkap menggunakan sensor atau elektroda. Metode bisa invasif menggunakan implan atau non-invasif seperti EEG headset. Terus ada pemrosesan sinyal atau pre-processing. Lalu ada sinyal otak mentah seringkali mengandung banyak noise. Di tahap ini, sinyal dibersihkan dan disaring untuk mendapatkan data yang relevan. Berikutnya itu ada ekstraksi fitur. Lalu data yang sudah bersih dianalisis untuk mengambil informasi penting seperti pola gelombang otak yang berhubungan dengan niat pengguna. Berikutnya ada klasifikasi atau interpretasi sinyal. Lalu ada pola sinyal diterjemahkan ke dalam bentuk perintah menggunakan algoritma mesin learning atau AI, misalnya sinyal tertentu diklasifikasikan sebagai gerakan kursor ke kiri. Lalu ada eksekusi perintah, divisi output atau control interface. Lalu yang terakhir itu ada perintah yang dihasilkan akan dijalankan oleh perangkat tujuan seperti komputer, kursi roda, lengan robotik, atau bahkan aplikasi game. Cara kerja BCI yaitu proses transmisi sinyal otak ke perangkat. Yang pertama itu ada pengguna berpikir atau membayangkan suatu aksi, misalnya membayangkan atau menggerakkan tangan kanan atau memfokuskan perhatian pada suatu objek. Aktivitas otak menghasilkan sinyal listrik. Aktivitas ini dapat dideteksi oleh elektroda yang menempel di kepala non-invasif atau tertanam di otak invasif. Sinyal ditangkap oleh sistem BCI. Sinyal yang ditangkap masih mentah dan perlu diproses agar bisa digunakan. Sinyal diproses dan diterjemahkan menjadi perintah digital. Sistem mengenali pola gelombang otak dan menerjemahkannya menjadi instruksi tertentu seperti klik atau gerakan atau ketik. Perangkat mengeksekusi perintah tersebut. Lalu yang terakhir itu ada perintah dikirim ke perangkat output dan perangkat melakukan tindakan yang diinginkan oleh pengguna. Lalu ada cara kerja BCI di bagian jenis sinyal otak yang digunakan dalam BCI. Yang pertama itu ada EEG, yaitu metode non-invasif atau sensor di permukaan kepala mendeteksi aktivitas listrik dari korteks otak. Yang kedua itu ada ECOG, yaitu metode semi-invasif, elektroda ditempatkan di permukaan otak di bawah tengkorak. Akurasi dan resolusi lebih tinggi dibandingkan EEG. Yang ketiga itu ada FNIRS, Functional Near Infrared Spectroscopy, yaitu non-invasif, menggunakan cahaya inframerah untuk mengukur aliran darah di otak. Lalu yang terakhir itu ada implan neural, utama pada bisa invasif, yaitu elektroda ditanam langsung ke dalam jaringan otak.
memberikan resolusi tertinggi dan memungkinkan kontrol presisi. Lalu ada jenis-jenis BCI. BCI invasif itu melibatkan penanaman elektroda langsung ke dalam jaringan otak, menembus tengkorak. Elektroda biasanya ditempatkan di konteks motorik untuk menangkap sinyal neural secara langsung dari neuron. Kelebihannya itu yang pertama ada resolusi sinyal sangat tinggi, lalu akurasi dan kecepatan deteksi sinyalnya paling baik, dan dapat mengontrol perangkat secara presisi, misalnya lengan robotik. Untuk kekurangannya sendiri, itu membutuhkan prosedur bedah otak yang beresiko. Lalu ada risiko infeksi, jaringan parut, atau penolakan tubuh. Dan umumnya ini hanya bisa digunakan untuk keperluan medis atau penelitian. Jenis-jenis BCI yang kedua itu ada BCI semi-invasif. BCI semi-invasif menggunakan elektroda yang ditempatkan di permukaan otak tetapi tidak menembus jaringan otak. Elektroda diletakkan di bawah tengkorak pada membran otak atau dura mater. Kelebihannya sendiri itu yang pertama kualitas sinyal lebih baik daripada metode non-invasif, lalu risiko lebih rendah dibanding BCI invasif, masih bisa digunakan untuk kontrol presisi dan aplikasi medis. Dan kekurangannya sendiri itu masih memerlukan pembedahan, yang kedua itu tidak sepresisi metode invasif langsung ke jaringan otak. Lalu jenis BCI yang terakhir itu ada BCI non-invasif, atau BCI non-invasif itu menggunakan sensor eksternal yang diletakkan di permukaan kepala tanpa perlu operasi. Metode ini paling umum dan aman digunakan, terutama untuk aplikasi komersial dan penelitian ringan. Kelebihannya sendiri itu yang pertama tidak memerlukan prosedur bedah, aman dan nyaman digunakan, biaya relatif rendah, cocok untuk penggunaan sehari-hari atau umum, game, edukasi, atau neurofeedback. Kekurangannya sendiri itu kualitasinya lebih rendah karena terhalang tengkorak dan juga kulit kepala. Rentan terhadap noise atau gangguan eksternal, dan yang terakhir itu resolusi temporal dan spesial lebih rendah. Selanjutnya ada jenis neural interface. Salah satu contoh dari neural interface invasif adalah intracortical implants yang melibatkan penanaman elektroda langsung ke dalam korteks otak. Elektroda ini seperti utah array sering digunakan dalam penelitian brain computer interface atau BCI karena kemampuannya untuk merekam aktivitas neuron dengan akurasi tinggi, baik itu aktivitas neuron tunggal atau kelompok kecil neuron. Teknologi ini memungkinkan pengendalian perangkat eksternal dengan sinyal otak yang sangat spesifik, meskipun prosedur ini memerlukan pembedahan dan beresiko. Selain itu, Deep Brain Stimulation atau DBS adalah metode invasif lainnya yang melibatkan penanaman elektroda di dalam otak, biasanya di area seperti thalamus, subtalamik, nukleus, atau globus pallidus. Teknik ini digunakan untuk mengobati berbagai gangguan neurologis, termasuk penyakit Parkinson, epilepsi, dan depresi berat. Elektroda yang ditanamkan memberikan stimulasi listrik yang dapat mengurangi gejala motorik atau memperbaiki gangguan saraf. Namun, prosedur ini juga memiliki resiko terkait dengan pembedahan dan kemungkinan efek samping. Di sisi lain, elektrokortikografi atau ECOG merupakan metode semi-invasif yang meskipun tidak sepenuhnya menanamkan elektroda ke dalam otak, tetap melibatkan penempatan elektroda di permukaan otak, tepat di bawah tengkorak. ECOG lebih aman dibandingkan dengan implan intrakortial karena tidak langsung menembus jaringan otak, tetapi tetap dianggap invasif karena memiliki prosedur pembedahan untuk memasang elektroda di bawah permukaan tengkorak. Teknologi ini digunakan untuk memantau aktivitas otak secara real-time dan sering digunakan dalam penelitian dan terapi penyakit seperti epilepsi. ECOG memberikan keseimbangan antara akurasi dan resiko invasivitas yang lebih rendah, namun masih membutuhkan prosedur pembedahan yang memerlukan pertimbangan medis. Secara keseluruhan, ketiga jenis neural interface invasif ini membuka banyak kemungkinan dalam pengobatan gangguan saraf dan kontrol perangkat eksternal. Selanjutnya ada aplikasi neural interface di bidang medis. Yang pertama, rehabilitasi pasca stroke. Setelah mengalami stroke, banyak pasien yang kehilangan kemampuan motorik seperti kemampuan untuk menggerakkan tangan atau kaki. Dengan bantuan Brain Computer Interface atau BCI, teknologi ini memungkinkan pasien untuk mengendalikan perangkat eksternal seperti exoskeleton atau protesa bionik hanya dengan sinyal otak. Ini memberikan harapan baru bagi pasien yang ingin memulihkan
fungsi motorik mereka. Selain itu, neurofeedback digunakan dalam rehabilitasi ini untuk melatih otak dan membantu memulihkan koneksi saraf yang rusak. Dengan berinteraksi langsung dengan perangkat yang mendukung gerakan, dengan demikian, teknologi neural interface tidak hanya memberikan pemulihan fisik, tetapi juga melibatkan pengembalian fungsi otak yang vital untuk pergerakan tubuh. Selanjutnya ada kontrol prostetik seperti lengan dan kaki bionik, juga sangat dibantu oleh neural interface. Dalam hal ini, teknologi ini digunakan untuk menghubungkan otak langsung dengan prostetik canggih, memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan anggota tubuh buatan tersebut dengan cara yang lebih alami dan intuitif. Dengan menanamkan elektroda neural yang terhubung dengan saraf motorik atau otak, perangkat prostetik dapat bergerak sesuai dengan niat pengguna, memberikan kontrol yang lebih presisi dan fungsionalitas yang lebih baik. Selain itu, feedback sensorik ditambahkan pada sistem ini untuk memberikan sensasi, sentuhan atau rasa, sehingga pengguna dapat merasakan benda yang mereka pegang atau bahkan pijakan yang mereka injak. Ini memungkinkan prostesis menjadi lebih responsif dan memberikan pengalaman yang lebih mirip dengan penggunaan anggota tubuh alami, memperbaiki kualitas hidup penggunaan secara signifikan. Yang ketiga ada pengobatan penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer, merupakan salah satu bidang yang sangat terbantu oleh perkembangan teknologi neural interface. Salah satu aplikasi yang paling dikenal adalah Deep Brain Stimulation atau DBS, yaitu sistem implan yang menstimulasi area tertentu di otak untuk mengurangi gejala motorik penyakit Parkinson seperti tremor, kekakuan otot, dan kesulitan bergerak. DBS telah terbukti secara klinis membantu banyak pasien untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif. Sementara itu, untuk penyakit Alzheimer, para peneliti tengah mengembangkan BCI atau Brain Computer Interface yang dapat menstimulasi aktivitas otak secara terarah guna memperlambat proses penurunan kognitif. Meskipun masih dalam tahap penelitian, pendekatan ini membuka peluang baru untuk pengobatan yang lebih efektif terhadap penyakit neurodegeneratif dengan menargetkan area otak yang spesifik. Di sisi lain, neural interface juga menawarkan solusi komunikasi bagi pasien dengan lock-in syndrome, yaitu kondisi neurologis di mana seseorang sepenuhnya sadar tetapi tidak dapat bergerak atau berbicara karena kelumpuhan total. Dalam kondisi ini, BCI memungkinkan pasien untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar menggunakan sinyal otak. Dengan bantuan EEG atau elektroensefalografi atau elektroda yang ditanam di otak, pasien dapat mengontrol perangkat seperti layar komputer atau sintesis suara. Hanya dengan pikiran mereka, teknologi ini memungkinkan pasien untuk mengekspresikan kebutuhan, keinginan, atau bahkan merespon pertanyaan secara mandiri, memberikan mereka kembali sebagian kendali atas hidup mereka meskipun tidak dapat bergerak. Selanjutnya ada kontrol alat bantu seperti kursi roda pintar dan berbagai perangkat medis lainnya, menjadi salah satu aplikasi praktis dari neural interface yang sangat membantu pasien dengan kelumpuhan atau gangguan motorik. Dengan memanfaatkan Brain Computer Interface atau BCI, pasien dapat mengendalikan arah dan gerakan kursi roda hanya dengan menggunakan pikiran mereka. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk mendapatkan kembali tingkat kemandirian yang lebih tinggi, meningkatkan mobilitas, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan orang lain. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memberikan dampak psikologis positif karena pasien merasa lebih mampu mengontrol kehidupannya. Selanjutnya, dalam hal perawatan nyeri kronis, neural interface juga menunjukkan potensi besar. Kondisi seperti fibromialgia, nyeri neuropatik, atau nyeri kronis pasca operasi seringkali sulit diobati dengan obat-obatan biasa. Melalui neurostimulasi, perangkat neural interface dapat merangsang area tertentu di otak untuk mengubah cara otak memproses rasa sakit. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi persepsi nyeri, sehingga pasien dapat mengalami peningkatan kualitas hidup tanpa tergantung pada pengobatan jangka panjang yang memiliki efek samping. Teknologi ini menawarkan solusi yang lebih personal dan minim invasif dalam manajemen nyeri kronis. Selain itu, neural interface juga tengah dikembangkan dalam konteks pengobatan kecanduan, termasuk kecanduan alkohol, narkoba, dan perilaku kompulsif lainnya. Melalui intervensi pada aktivitas otak yang berkaitan dengan dorongan kecanduan, sistem BCI dapat membantu mengubah pola pikir dan respon otak terhadap rangsangan yang biasanya memicu perilaku adiktif. Dengan mengatur ulang sirkuit otak yang terganggu, pasien memiliki peluang untuk menjalani terapi pemulihan yang lebih efektif dan tahan lama. Teknologi ini menjadi pelengkap bagi pendekatan psikologis dan farmakologis yang sudah ada, membuka jalan bagi perawatan kecanduan yang lebih terintegrasi dan berbasis neuroscience. Selanjutnya ada tantangan dalam BCI. Yang pertama ada kompleksitas sinyal otak. Otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari miliaran neuron. Setiap pikiran, gerakan, atau emosi diproses lewat jaringan neuron yang sangat rumit dan tidak selalu bisa dipetakan secara langsung. Aktivitas ini berubah-ubah tergantung konteks, misalnya tergantung kondisi mental, kesehatan, atau lingkungan si pengguna. Contoh, saat kamu berpikir tentang menggerakkan tangan kanan, sinyal di otakmu bisa berbeda-beda tergantung apakah kamu rileks atau stres. Yang kedua, noise atau kebisingan pada sinyal. Sinyal yang ditangkap dari otak sangat lemah
dan seringkali tercampur dengan noise seperti gerakan otot wajah atau mata disebut EMG artifacts, detak jantung, gangguan listrik dari lingkungan, getaran kecil atau gesekan pada alat perekam. Noise ini bikin pembacaan sinyal jadi tidak akurat. Selanjutnya ada masa depan neural interface dan BCI. Yang pertama, pengembangan teknologi yang lebih canggih dan miniatur. Salah satu kemajuan penting adalah pengembangan chip otak berukuran mikroskopis yang dilengkapi dengan ribuan elektroda. Chip ini memungkinkan perekaman sinyal otak dengan resolusi yang jauh lebih tinggi, sehingga interpretasi aktivitas neuron menjadi lebih akurat dan responsif. Perusahaan seperti Neuralink tengah berada di garis depan inovasi ini. Dengan menciptakan implan otak yang dapat ditanamkan secara cepat dan aman menggunakan robot bedah otomatis yang mengurangi resiko kesalahan manusia dan meningkatkan kenyamanan pasien. Di sisi lain, perangkat non-invasif seperti EEG headset atau elektroencephalography headset juga mengalami peningkatan pesat. Berkat integrasi sensor generasi baru dan kecerdasan buatan, headset EEG ini menjadi lebih ringan, portable, dan akurat, memungkinkan penggunaan di luar rumah sakit seperti di rumah atau lingkungan rehabilitasi. Perkembangan ini membuka jalan bagi penggunaan BCI yang lebih luas dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada integrasi otak manusia dan mesin yang lebih dalam. Ini merupakan visi jangka panjang dari perkembangan BCI yang sangat revolusioner. Kedepannya, BCI tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan perangkat eksternal, tetapi juga akan memungkinkan otak untuk menerima informasi langsung dari sistem digital. Ini membuka kemungkinan futuristik seperti belajar instan di mana pengetahuan atau keterampilan bisa langsung diupload ke otak tanpa melalui proses belajar tradisional. Selain itu, konsep komunikasi pikiran ke pikiran tanpa kata-kata atau suara sering disebut sebagai telepati digital dapat terwujud melalui pertukaran data otak secara langsung antar individu. Bahkan teknologi augmented reality atau AR bisa disalurkan langsung ke persepsi otak tanpa memerlukan perangkat fisik seperti kacamata atau layar, menciptakan pengalaman digital yang benar-benar menyatu dengan kesadaran manusia. Integrasi mendalam ini berpotensi mengubah cara manusia berpikir, belajar, dan berinteraksi satu sama lain di masa depan. Selanjutnya ada transformasi dunia medis. Di masa depan, BCI diperkirakan menjadi standar dalam penanganan berbagai kondisi neurologis seperti stroke, kelumpuhan, epilepsi, serta penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Teknologi ini memungkinkan interaksi langsung antara otak dan perangkat medis, sehingga proses penyembuhan bisa dilakukan lebih cepat dan personal. Selain itu, neuroprostetik yang dikendalikan oleh otak akan terasa semakin alami, karena sistemnya menyertakan umpan balik sensorik langsung ke otak, membuat pengguna dapat merasakan sentuhan, tekanan, atau bahkan suhu dari prostetik mereka. Lebih jauh lagi, neural interface juga membuka peluang untuk memulihkan kemampuan sensorik seperti memberikan penglihatan buatan bagi tunanetra atau pendengaran bagi penderita tuli dengan menghubungkan perangkat sensorik langsung ke pusat persepsi otak. Inovasi-inovasi ini menjanjikan era baru dalam dunia medis, di mana keterbatasan fisik dan neurologis bisa diatasi dengan bantuan teknologi otak komputer yang semakin canggih. Selanjutnya ada pengaruh besar dari BCI pada industri hiburan, pendidikan, dan produktivitas. Dalam dunia hiburan, khususnya game, teknologi BCI akan menghadirkan pengalaman yang sangat imersif, di mana pemain bisa mengontrol permainan hanya dengan pikiran, tanpa memerlukan alat input fisik seperti keyboard, mouse, atau controller. Hal ini akan menciptakan dimensi baru dalam aktivitas dan pengalaman bermain. Di bidang pendidikan, BCI dapat dimanfaatkan untuk menyediakan neurofeedback secara real-time, memungkinkan sistem pembelajaran menyesuaikan materi dan metode belajar berdasarkan tingkat konsentrasi, stres, atau pemahaman siswa. Dengan pendekatan ini, proses belajar menjadi lebih personal dan efisien. Sementara itu, dalam konteks produktivitas kerja, wearable BCI dapat membantu mempercepat pekerjaan dengan memantau fokus, emosi, dan tingkat kelelahan, serta memberikan saran atau otomatisasi tugas untuk menjaga performa optimal. Kombinasi antara otak dan teknologi ini akan mendorong batas kemampuan manusia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada isu etika, keamanan, dan privasi. Hal ini menjadi tantangan besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi BCI. Salah satu kekhawatiran utama adalah privasi pikiran, karena BCI secara langsung mengakses dan memproses aktivitas otak. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius seperti siapa yang berhak membaca atau menyimpan pikiranmu, atau sejauh mana data otak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau medis. Tanpa perlindungan yang memadai, ada risiko nyata terjadinya peretasan otak atau manipulasi mental secara digital
yang bisa disalahgunakan untuk mengendalikan perilaku, menyebarkan propaganda, atau bahkan memanipulasi keputusan seseorang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki regulasi global yang mengatur penggunaan BCI secara etis dan aman, terutama dalam konteks militer, hukum, dan dunia kerja, di mana penyalahgunaan teknologi ini bisa berdampak besar terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpikir. Kedepan, keberhasilan BCI bukan hanya soal teknologinya, tetapi juga bagaimana manusia memastikan penggunaannya tetap beradab dan adil. Dan yang terakhir ada arah jangka panjang dari perkembangan BCI yang mengarah pada konsep transhumanisme dan fusi antara otak manusia dan kecerdasan buatan atau AI. Banyak ahli teknologi percaya bahwa neural interface adalah langkah awal menuju integrasi mendalam antara manusia dan mesin, di mana batas antara biologis dan digital semakin kabur. Dalam skenario futuristik ini, manusia bisa memiliki memori buatan atau eksternal yang tersimpan di cloud, memungkinkan akses informasi tanpa harus menghafalnya secara manual. Selain itu, kemampuan kognitif manusia bisa diperpanjang dan ditingkatkan, misalnya dengan mempercepat proses berpikir, pengambilan keputusan, atau analisis data kompleks. Bahkan otak manusia mungkin bisa di-upgrade seperti pembaruan perangkat lunak, di mana peningkatan fungsi otak bisa dilakukan melalui update digital. Konsep ini membuka kemungkinan luar biasa, namun juga memunculkan pertanyaan besar mengenai identitas, kemanusiaan, dan siapa yang mengendalikan teknologi tersebut di masa depan. Kesimpulannya adalah Brain-Computer Interface merupakan langkah revolusioner dalam perkembangan teknologi manusia. Meskipun masih berada dalam tahap awal pengembangan, BCI ini memiliki potensial besar untuk mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, terutama dalam bidang kesehatan, komunikasi, dan augmentasi kognitif. Namun, tantangan seperti kompleksitas sinyal otak, gangguan noise, dan keterbatasan teknologi perekaman menunjukkan bahwa perjalanan menuju BCI yang stabil dan akurat masih panjang. Karena itu, kolaborasi antara neuroscience, artificial intelligence atau AI, dan engineering menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan dan realisasi teknologi ini di masa depan. Sekian penjelasan tentang neural interface dan brain computer interface. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi tentang neural interface dan BCI ini bisa menambah wawasan dan bikin kalian yang nonton makin penasaran sama teknologi masa depan. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.